Oke baik, Pak Wahyu Inggra Tubun Sarjana Hukum, Bapak selaku kuasa hukum dari Pak Hasyim Rahayan SA terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang saat ini ditangani oleh Polres Maluku Tenggara, dan kami dengar kasus ini juga sudah digelar oleh Polres Maluku Tenggara. Kira-kira sejauh mana Bapak dalam proses kasus ini? Ya, baik Pak Neria. Yang pertama bahwa perlu dipahami kasus atas nama klien saya diduga memiliki jasa palsu. Ini kasusnya itu baru lidik. Ya. Jadi kalau baru lidik berarti kan penyidik bagaimana mencari dua alat bukti. Tetapi sampai dengan saat ini bahwa kasus tersebut tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga kasus itu belum ditingkatkan naik ke tingkat tahap penyelidikan. Tetapi kasus ini masuk lidik untuk memenuhi dua alat bukti, sehingga ada isu-isu yang berkembang di luar bahwa ada yang mau pra peradilan dan sebagainya. Saya kira itu keliru. Karena mendasari pada Perkap 07 tahun 2012, Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2015 itu bahwa kasus yang masih lidik itu kalau tidak memenuhi bukti atau bukan peristiwa pidana maka diberitakan SP2 lidik. Kalau SP2 lidik itu berarti belum bisa dinyatakan untuk itu bukan penghentian penyidikan. SP2 lidik maksudnya apa? Peristiwa itu bukan peristiwa pidana ataukah belum memiliki dua alat bukti yang cukup, maka di situ dia himbau penyidik maupun pelapor segera memenuhi untuk melengkapi alat bukti untuk meneruskan pelaporannya atau untuk meneruskan meningkatkan penyidikan. Tetapi sampai dengan saat ini setelah dikonfirmasi oleh pihak penyidik ke kampus, terus telah memeriksa berbagai pihak, telah menyatakan bahwa ijazah yang dimiliki oleh klien saya ini ijazah asli, bukan ijazah palsu. Sehingga saya kira itu sudah selesai, karena kewenangan untuk menyampaikan asli atau tidaknya ini adalah pihak kampus, yang mana penyidik telah memeriksa pihak kampus dan telah memberikan penjelasan yang akurat dan disertai dengan fakta-fakta maupun bukti-bukti pada saat klien saya berkuliah di Universitas Azhar itu. Dengan demikian kan peristiwa diduga memiliki jasa palsu ini bukan peristiwa pidana. Sehingga setelah penyidik melakukan gelar bahwa tidak memenuhi dua alat bukti sebagaimana 184, dengan demikian perkara ini ditutup dengan penyidik memberikan SP2 lidik kepada pelapor. Sehingga di situ juga ada catatannya, kalau pelapor memiliki alat bukti maka pelapor akan menyampaikan alat bukti kepada pihak kepolisian, sehingga perkara ini akan dibuka lagi untuk teruskan penyidikan. Tetapi sampai dengan saat ini kan pelapor tidak memiliki bukti apa-apa terkait dengan laporan dugaan ijazah palsu tersebut, hanya mendasari pada elah dikti, yang mana tidak harusnya melihat elah dikti ini kan dari catatan sejarahnya ini baru saja ada tahun 2013. Tapi kan terhadap ijazah-ijazah di ini kan lembaga ini kan baru terbentuk. Bagaimana lembaga yang baru bisa terbentuk bisa memvalidasi ijazah-ijazah yang di bawah tahun 2013 ke bawah. Dengan demikian perlu saya pikir hal ini tidak perlu dibuat sebagai satu membuat kegaduhan. Saya kira semua pihak harus kita menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung pada Polres Maluku Tenggara, dan telah menyampaikan bahwa perkara tersebut sudah gelar, dan yang mana pelapor akan diberikan SP2HP lidik. Kapan, Pak? Pelapor akan menerima SP2 lidik. Terkait dengan pemberian SP2 lidik kepada pelapor itu bukan kewenangan kami, tetapi dalam waktu dekat akan diberikan SP2 lidik kepada pelapor. Oke baik, tadi kami melihat bahwa
Bapak kuasa hukum bertemu dengan Kasat Serse. Kira-kira dalam rangka apa, mempertanyakan perjalanan kasus ini atau seperti apa? Jadi tadi saya hanya berkoordinasi dengan Pak Kasat Serse terkait dengan perkembangan perkara yang dihadapi oleh klien saya. Sehingga kami cuma sekedar berkoordinasi terkait dengan perkembangan perkara tersebut sudah sejauh mana. Yang mana dalam penyampaiannya bahwa perkara tersebut akan lagi dilakukan gelar eksternal untuk setelah gelar eksternal itu dilakukan lagi baru diberikan SP2 lidik. Oke, baik. Mungkin terkait dengan pendapat yang disampaikan oleh kuasa hukum Roroa, Pak Lukman Matutu SA, yang mengancam akan memperadilkan polisi dan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Kira-kira pendapat Bapak selaku PH bagaimana? Jadi perkara tersebut harusnya dipahami bahwa perkara tersebut belum ada pada tingkat penyelidikan. Ya. Nah, perkara tersebut adalah perkara yang baru lidik. Kalau baru lidik berarti penyidik masih mencari 2 alat bukti yang cukup. Nah, sehingga kalaupun ini bukan perkara yang dihentikan, tetapi kalaupun untuk memenuhi 2 alat bukti yang cukup, ternyata kan pelapor tidak bisa atau pihak kepolisian pun tidak setelah memeriksa orang-orang yang berkewenangan, ternyata kan tidak menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk peningkatan status perkara ini. Sehingga dengan demikian ini bukan peristiwa pidana. Jadi diduga peristiwa pidana ini bukan peristiwa pidana karena terlapor atau klien saya ini memiliki ijazah yang betul asli, bukan ijazah palsu. Kalaupun ini ijazah palsu, maka dia perkaranya akan ditingkat naik ke penyelidikan. Tetapi kan perkara ini klien ijazah yang dimiliki oleh klien saya ini ijazah asli, sehingga perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan. Bukan merupakan peristiwa pidana ya, yang mana sebagaimana dilaporkan bahwa diduga memiliki ijazah palsu tersebut. Dengan demikian bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pelapor itu sesuatu hal yang keliru, di mana kan perkara tersebut ini bukan di tingkatan penyelidikan, yang mana ada SP3. Ini tidak ada SP3. Yang ada adalah pelapor akan diberikan SP2 lidik. Kalau SP2 lidik ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penyidik pun mencari alat bukti. Ketika ada novum baru, maka akan dibuka lagi penyelidikannya. Atau pelapor kalau memiliki bukti, menyampaikan juga ke pihak kepolisian untuk dibuka penyelidikannya kembali. Tetapi sampai dengan saat ini kan pelapor tidak memiliki bukti apa-apa atau bukti yang cukup untuk menyampaikan bahwa ijazah yang dimiliki oleh klien saya ini ijazah palsu. Tapi yang benar adalah ijazah yang dimiliki oleh klien saya ini ijazah asli. Oke, mungkin terakhir harapan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tenggara dan Kota Tua terkait dengan kasus ini. Kasus ini sebenarnya bagi saya itu ada suatu pembelajaran hukum yang bagus, yang baik. Tetapi bagaimana dalam rangka memberikan pencerahan hukum, kita juga menyampaikan pendapat-pendapat hukum yang disertai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga tidak membingungkan masyarakat. Yang mana kasus ini harusnya kita juga menyampaikan dalam rangka memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ada di Kota Tua maupun Lombok Tenggara.